kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Eh, di mana yang dipermasalahkan adalah seringkali eh, apa keadilan itu eh, tidak bisa ditegakkan, gitu ya. Seringkali hukum itu tidak adil terhadap rakyat kecil, begitu, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, ini tentu terkait dengan kekuasaan biasanya, ya. Jadi negara kita padahal negara hukum, tetapi kalau kasus hukum itu terkait dengan kekuasaan, terkait dengan penguasa, maka biasanya memang selalu ada hambatan dalam penegakan hukum, gitu ya. Nah, biasanya pelanggaran hukum ini kan terkait pelanggaran hak asasi juga, ya. Seringkali pelanggaran hak asasi, hak milik, ya, hak ekonomi, gitu ya. Hak asasi manusia, misalnya ada kasus-kasus pelanggaran HAM, gitu ya. Kalau menyangkut ada terkait dengan kekuasaan, misalnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, keadilan terhadap apa namanya korban pelanggaran HAM itu biasanya memang sulit sekali didapatkan, gitu ya. Sampai sekarang misalnya selalu ada kamisan, misalnya ada aksi kamisan dari ibu-ibu mahasiswa Trisakti, ya. Ibu-ibunya mahasiswa Trisakti. Sampai sekarang kan sudah berapa belas tahun itu, dari sejak reformasi sudah di atas 20 tahun, ya. Kematian mahasiswa Trisakti itu belum juga mendapatkan keadilan, gitu. Ya, itu biasanya karena memang terkait dengan kekuasaan, gitu ya. Ada kasus-kasus misalnya tentang hak milik, ya. Ada misalnya penyerobotan tanah, gitu ya. Nah, biasanya kalau ini terkait dengan penguasa, ya, penguasa yang menyerobot tanah atau pengusaha yang dekat dengan penguasa yang menyerobot tanah misalnya. Nah, itu biasanya rakyat kecil itu selalu menjadi korban, gitu ya. Selalu menjadi korban, kecuali nah sekarang itu ada pembela yang kurang lebih hebat, gitu ya. Pembelanya itu yaitu adalah sosmed, gitu ya. Sesuatu yang viral biasanya itu ditakuti oleh penguasa, gitu ya. Kasus-kasus tanah misalnya di Bogor, gitu ya, di Sentul, di mana gitu. Itu kalau sudah viral itu biasanya rakyat mendapat keadilan, gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak viral, nah biasanya ya tajam ke bawah tumpul ke atas, gitu. Nah, jadi eh, perihal kemanusiaan ini juga tidak lepas dari memang kekuasaan, ya. Kalau kekuasaannya amanah, kalau kekuasaannya benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, maka tentu saja kasus-kasus ketidakadilan yang diderita oleh rakyat itu menjadi minimal atau bahkan tidak ada sama sekali, gitu ya. Lain halnya kalau penguasanya itu lalim, ya, penguasanya itu semena-mena terhadap rakyat kecil, ya, penguasanya itu oligarkis, mementingkan kekuasaan, biasanya memang muncul ketidakadilan di mana-mana, ya, termasuk ketidakadilan dalam pelanggaran HAM berat, gitu ya. Kasus-kasus Trisakti, kasus pelanggaran HAM ketika kerusuhan Mei, ya, itu kan tidak terselesaikan, gitu ya. Tidak terselesaikan karena apa namanya selalu berkaitan dengan penguasa, dan penguasa itu memang mereka punya kekuatan untuk melemahkan itu. Dan itu artinya republik ini belum menjadi negara hukum yang benar, gitu ya. Klaim sebagai negara hukum, ya baru klaim ternyata untuk kasus-kasus yang terkait dengan penguasa. Nah, kita lebih ke negara kekuasaan, gitu ya, dimana biasanya keadilan adalah keadilan untuk penguasa, kemenangan untuk penguasa. Itu yang belum benar di republik ini, gitu ya. Karena itu mata kuliah ini menjadi penting karena
di sini dipelajari bagaimana pri-kemanusiaan, bagaimana kemanusiaan itu juga terkait dengan keadilan, memperjuangkan pri-kemanusiaan tentu saja memperjuangkan keadilan gitu ya. Tentu saja memperjuangkan penegakan hukum gitu ya. Dan itu harus diajarkan untuk kemudian agar kemudian kemanusiaan itu benar-benar dijunjung tinggi. Hak asasi manusia itu benar-benar dijunjung tinggi. Karena dalam peraturan sebenarnya hak asasi manusia itu sudah terjamin ya, mulai sila kedua, kemudian di konstitusi ada pasal 27 sampai 34, itu semuanya terkait dengan hak-hak yang terkait dengan kemanusiaan, dengan hak milik, dengan hak hidup, dengan hak sosial, politik, demokrasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin itu ya tambahannya dari saya. Silakan untuk pertanyaan lainnya.